terlalu banyak mikirin persepsi orang terhadap kita. Kalau menurut saya pribadi sih itu kayaknya jadi satu tantangan terbesar ya buat saya. Dia akan merasa diberkati nggak ya? Atau jangan-jangan gara-gara kehidupan gue dia jadi nggak bisa melihat Tuhan dalam hidup gue. Lebih ke sana. Minggu pertama dan minggu ketiga saya selalu mengkhotbahkan demikian. Kami para gembala, kami para pendeta itu adalah kami manusia Tuhan, biasa. bagi saya itu ya uniknya adalah ketika Tuhan yang manggil, saya juga nggak ngerti kan kalau secara manusia siapa saya gitu jadi gembala ya kan. Dan kok bisa ada jemaat yang masih mau nih datang ke gereja nih ya kan di tengah dengan hingar-bingar mega church ya kan, tempat yang nyaman, mungkin parkirannya luas, AC-nya dingin, listriknya keren segala macem. Tapi Tuhan sediakan, maksudnya Tuhan persiapkan domba-domba yang memang mereka juga mau bertumbuh dan makan bersama lah istilahnya kan, bertumbuh rohani di GBI Hidup Baru. Dan menurut saya itu juga suatu unique point yang nggak akan bisa ditemukan di tempat lain. Halo, selamat datang kembali di podcast Bangku Jemaat. Suara jemaat yang duduk paling belakang. Paling belakang. Halo. Halo. Kembali lagi kami akan ngomongin tentang permasalahan di gereja-gereja. Apa sih banyak banget masalahnya di gereja ini? Ini jemaat namanya juga. Ya udahlah, oke. Jemaat kan memberi sedikit, mintanya banyak. Bodoh amat. Namanya juga jemaat. Namanya juga jemaat, gitu mah. Pengen masuk surga doa jarang. Pengen dapat berkat, baca Alkitab jarang. Duduknya paling belakang lagi. Iya. Soalnya kemarin minggu ada juga pendeta duduknya di belakang. Semoga dia nggak nonton podcast. Tapi banyak kok. Pendetanya nggak duduk, megang sound. Ada juga megang kamera. Megang kamera ada juga. Emang. Oke. Uncle Stephen, apa kabar Uncle Stephen? Kabar baik, Andi. Puji Tuhan. Sungguh sehat, luar biasa. Masih banyak yang Sungguh amat baik. ada yang follower makin naik. Enggak sih, biasa aja. Biasa aja ya. Mungkin stalking dong tapi nggak follow ya. Itu udah saya private. Oh. Iya, di kali ini kita kedatangan teman lama, tapi dia baru kali ini datang ke sini ya. Jadi temanya adalah teman lama wajah baru di Weh. Ruang Gembira. Haleluya. Iya, kita perkenalan dulu. Ini adalah pendeta muda Anton Sugiarto. Antonio Sugito. Ye. Mana tepuk tangannya? Pak Anton boleh dikenalin diri dulu, ini apa pengembalaannya di daerah mana? Oke, thank you brother. Nama saya Antonio Sugito. Saya Hai, Kak melayani. Anton Sugito. Halo. Halo. Saya melayani di GBI Hidup Baru di Pademangan. Wah. Pademangan. Iya. Artinya semua yang di situ Lagi makan. lagi makan. Oke. Nambah, ganti tuh jokesnya. Apa tuh? Itu Tadi, yang tadi mati, beda ya? yang tadi tempat mati kan audio kita kan, kayak mati. Tapi diulang lucu nggak sih ya? Coba aja ya. ya. Tapi ada yang lucu loh, Kak. Apa tuh? Apa sih yang lucu? Ini ada yang agak anomali di gereja Pak Anton. Karena Nama gerejanya GBI Hidup Baru. tapi Di depannya Kalimati. itu tepat banget. Karena apa, di tengah Kalimati itu dibangunlah gereja, ada Pak Anton untuk hidup baru. Haleluya. Keren Jadi banget ya. sebelum keren masuk banget ya. gereja, kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu jiwa-jiwa lama kita. Iya. Filosofi juga tuh gereja. Yang keren belum juga. dibaptis langsung baptis itu. Tadi kita ngomongnya yang lucu ya. Kok jadi so bijak Iya. sih? Ya, jadi Oke. kali ini kenapa gue bawa Pak Anton ke sini? Kenapa sih ini mau ngomongin apa lagi sih nih? Karena Pak Anton ini seorang gembala Oke. dan umurnya masih muda banget. Wow. Pak Anton umur berapa sekarang sih? Saya umur 31. Ya sama lah kayak saya. Berapa Saya tahun yang lalu? 28. Udah berapa tahun lalu? Lihat muka orang audio. Jangan kurang ajar ya. Bukan orang audio kurang ajar, lu kurang ajar udah semua deh. Nah, menariknya adalah Pak Anton sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak. Ya, Puji Tuhan. pendeta muda, gembala, punya istri, anak 2. Anak 2 dan sepasang lagi Dan ya. sepasang. Putra dan putri. Iya. Cici dan Koko. Cici dan Koko. Cici dan Karena anak Koko. pertamanya Cici. Cici. Cici, betul. Jadi, hari ini kita mau bahas tentang penggembalaan. Pak Anton udah menggembalakan berapa tahun? Saya mengembalakan dari
2025. 1,5 tahun lah. Oh, 1,5 tahun baru ya? Iya. Oh, Bapak 3 tahun ya? 3 tahun. Lebih senior malah daripada Ono kita ya. Produser eksekutif kita ya. Kan produser eksekutif kita penggemar berapa lama sih? Ya baru 2 tahunan deh. 2 tahunan? Iya kayaknya kan. Iya kan dia pewaris. Nah, itu nanti kita bahas di topik selanjutnya. Pewaris atau perintis? Ya, nanti itu seneng banget dia. Bidinya langsung komplain lo di dalam. Yang bicara di dalam denger nggak? Nah, tapi itu ada pembahasan selanjutnya nanti soal pewaris Iya. tata itu ya. Kali ini gue pengen nanya karena Pak Stephen juga gembala masih baru, perintisan. Masih bau kencur ya. Betul, Pak Anton juga ternyata baru 1 tahun. Gue pikir udah Dari 2016. oh enggak. Apaan ya? Enggak, gue pikir sebelum pandemi udah jadi gembala. Sahnya 2025. Memang sebelumnya kita sudah bantu bersama dengan Mama mengembalakan. Ya saya sudah lebih banyak ambil bagian memang. Cuman diresmikannya di awal 2025. Oh, berarti udah 1 tahun setengahan lah ya. Iya. Sekali. Oke, jadi pertanyaannya adalah karena apalagi masih muda-muda ya. Muda ya. Muda ya. Oh iya ya. Iya ya. Menurut lembaga instansi resmi PBB, Iya. dikatakan anak muda itu sampai 67 tahun. Haleluya. Jadi ya Benar, masih gua muda. ya masih bayi. Bayi besar. Ya gue mau nanya, apa sih Apa nih? tantangan terbesar jadi seorang gembala apalagi masih muda-muda nih gitu. Silakan tamu kita dong. Ya boleh dari Anton dulu. Ya. Terbesar ya. Iya, tantangan terbesar Tantangan apalagi masih terbesar. muda, masih baru gitu. Masih muda banget lagi lo termasuk. Tantangan terbesar jadi gembala. Heeh. Apa ya? Kalau dibilang terbesar ya mungkin diri sendiri kali ya. Tantangannya saat kita terlalu banyak mikirin persepsi orang terhadap kita. Kalau menurut saya pribadi sih itu kayaknya jadi satu tantangan terbesar ya buat saya. Persepsi orang gitu kan. Apalagi masih muda. Heeh. Kira-kira kita bakalan dilihat orang atau dinilai orang sebagai apa? Ya kan, kayak misalnya, masih muda udah jadi gembala. Itu kan juga sebuah tantangan yang menurut saya sih kalau berbicara sebagai gembala ya, semua gembala pasti ngerasain kok, gitu kan. Tantangan, mungkin diomongin ya dari kursi paling belakang gitu kan. Pasti ada lah, semua gembala. Cuman kan tinggal bagaimana kita menyikapi hal itu kan. Dan puji Tuhan mungkin yang membuat saya bisa melewatinya gitu ya, menghadapinya ya karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi. Haleluya. Keren banget. Soalnya kemarin juga gue lagi baca di Instagram ada teman kita dari gereja sebelah ya, itu umur 24 tahun atau 25 tahun dia Kenapa dia? jadi gembala. Karena Oke. gembala seniornya pindah ke Jakarta kalau nggak salah. Dia dipilih jadi gembala. Makanya gue menarik banget nih jadi gembala, masih muda gitu. Makanya kepikiran Pak Anton, masih muda udah jadi gembala gitu loh. Jadi Emangnya kalau jadi gembala mesti tua ya? rata-rata gembala-gembala kan udah tua, mungkin umur 40-an. Iya, Kebanyakan kan kita artinya lihat. Rata-rata jadi gembala. Kebanyakan. Rata-rata gembala saat ini sudah tua. Betul. Bukan harus tua. Bukan. Iya, artinya kan mereka pernah juga masuk dalam masa muda kan. Nah kan kita tidak tahu waktu dia jadi gembala di umur berapa gitu loh. Karena menurut kita ya, menurut gua deh. Menurut gua gini loh. Ketika lu punya jemaat yang jemaatnya lebih tua dan lu lebih muda, pasti kan akan ada persepsi miring tuh. Ya tadi Kak Anton bilang pasti ada persepsinya kan. Nah kalau menurut lu deh, lu apa jadi gembala baru nih? Enggak, mampu enggak gitu ya. Kalau lu kan gereja perintisan, apa tantangan terbesar jadi gembala perintisan? Kalau mungkin kalau Kak Anton tadi kan tantangannya Kak Anton tuh adalah Diri karena sendiri. masih mudanya gitu. Kalau tantangan saya jadi gembala bukan karena mudanya, Apa? karena yakin nih dia jadi gembala. Personalnya, karena orang tuh melihat yang namanya Stephen itu selalu ceria, koplak, bercanda sana sini, tingkahnya juga yang suka aneh-aneh. Tiba-tiba jadi gembala, membina. Jadi kalau aku lebih ke arah tantangannya itu
kayak orang ragu aja sih karena sudah tahu personality aku dari dulunya kayak gimana. Iya. Lebih ke arah itu sih. Tapi kan sama itu persepsi juga kan jatuhnya. Betul. Tapi kan kalau ke Anton mudanya. Iya. Kalau aku oke. bukan di umur. Aku bukan di umur. Kalau aku di personality. Personal ya. Nah, tadi kan ngomongin persepsi orang ya. Dari apalagi lu sempat bahas Uncle Stephen, lu bahas masalah lu koplak, lu apa gitu kan. Nah, gimana caranya lu ngejaga wibawa ini sebagai gembala, tapi di sisi lain lu juga pengen dipahami gitu sebagai jemaat ya. Gue manusia biasa, gue pengen ngelucu, gue pengen apa, gue bercanda gitu. Iya. Tapi kan lu sebagai gembala harus punya wibawa. Walaupun lu pernah di episode-episode lain selalu bilang lu nggak punya wibawa di depan anak-anak lu kan. Iya. Nah, gimana? Tapi lu harus jaga wibawa gimana? Kalau lu dulu. Jadi waktu pertama kali gue jadi gembala, gue kan punya mentor. Ya aku tuh punya mentor yang bisa aku tanyain gitu. Nah waktu aku tanyain dia, kalau jadi gembala tuh masih boleh, jadi pendeta, jadi gembala tuh masih boleh ngasih nongkrong di mall, ngopi-ngopi, terus pakai tas mahal. Terus jawabannya ya nggak ada yang larang sih gitu. Cuman nanti deh lo ngerasain sendiri gitu. Nah ketika udah ditabiskan menjadi gembala, ketika saya mulai berpikir untuk diri saya sendiri, kayak contoh, saya kan pengen banget nih koplak, ketawa, ngakak. Jadi diri sendiri lah ya. Jadi diri sendiri. Tapi sampai pada akhirnya tuntutan menjadi seorang gembala membawa saya berpikir bahwa, kalau gue kayak gini gue jadi berkat nggak ya? Jadi kayak mendewasakan diri sendiri karena tuntutan dan kepercayaan yang udah diberikan. Jadi kalau seandainya suatu saat, apalagi kan semenjak jadi hamba Tuhan, menyerahkan diri jadi pendeta, kebetulan orang makin banyak tahu karena schedule makin banyak kesebar. Nah, terus udah jadi pendeta, jadi ketua pengurus juga kan. Setelah jadi ketua pengurus, jadi gembala juga. Nah, makin banyak orang tahu. Nah, ketika orang makin banyak tahu, tuntutannya tuh jatuhnya bukan pada lagi usia, tapi tuntutannya lebih kepada kalau aku lakukan ini aku jadi berkat nggak ya? Nanti kalau gue nyanyi begini, ada yang ngeliat gue, dia akan merasa diberkati nggak ya? Atau jangan-jangan gara-gara kehidupan gue, dia jadi nggak bisa melihat Tuhan dalam hidup gue. Lebih ke sana sih. Akhirnya jabatan dan jawatan itu menuntut kita untuk lebih jaga diri aja dan menyalipkan keinginan kita sendiri. Kalau Anton gimana jaga wibawa di depan ini? Apalagi kan lu pasti kan gabung ke youth gitu juga dong sebelum jadi gembala kan? Iya, nah sekarang anak-anak youth tuh Bapak Gembala nih udah bukan temen udah bukan temen nih. Panggilannya juga udah nggak boleh Anton. Panggilannya Bapak, minimal Pagem. Iya. Gimana ya jaga wibawa lu ke teman-teman yang sepantaran? Kalau menurut saya sih sebetulnya itu kan posisi kan jabatan ya, jabatan diberikan. Tapi yang membuat kita itu benar-benar bisa menghidupinya, menurut saya sih kata kuncinya integritas ya. Dan saya mendefinisikan integritas itu artinya apa yang kita ucapkan itu yang kita kerjakan, gitu kan. Dan sejauh kita bersama-sama, kita kompak, kita masih bisa saling memahami satu sama lain. Proses sih, memang proses. Jujur memang ketika masa peralihan dari yang tadinya mungkin bukan gembala nih ya, pembina youth lah ya, pembina youth jadi gembala, mau tidak mau, sadar dan tidak sadar ternyata ada perbedaan nih. Nah tinggal kan bagaimana kita menyikapinya, menyesuaikan, adaptasi, yang mungkin dulu kalau kita bercanda mungkin lepas gitu kan, tapi sekarang ya palingnya kita harus tahu memposisikan. Dan mungkin kalau untuk tadi bro bilang teman-teman yang dulu nih ya, yang satu youth, ya, bareng, sekarang lihat lu kan Bapak udah Gembala sekarang gimana? Nah, dari mainnya, mereka pun juga mengerti. Jadi kalau misalnya ada anak youth yang baru nih, ya mereka tetap jaga itu gitu loh. Kalau misalnya nggak ada yang baru-baru, emang kita aja kita bercanda biasa, nggak apa-apa. Mereka pun juga punya bagian untuk saling jaga lah gitu ya, saling backup gitu. Tapi kalau seandainya itu adalah teman-teman kita di sesama pelayanan ya,
sebenarnya bebannya nggak terlalu berat. Iya betul, Iya. betul. Nah, yang berat itu adalah teman-teman sepermainan kita yang bukan ada di pelayanan. Yang dalam tanda kutip dia tuh tahu banget boroknya gue kayak gimana, gue seperti apa. Iya. Terus tiba-tiba gue jadi seorang pemuka agama. Iya bener. Langsung itu tuh handphone tuh rame. Bener lo gini, ya itu begini. Iya, Tapi iya. di sisi lain kalian ada nggak pengen ngerasa dipahamin gitu sama jemaat? Ya pengen, Pasti dong. Pasti ya? pastilah. manusiawi lah. Manusia Tuh, pengen setuju. ngomong nggak? Kadang-kadang pengen ngomong nggak? gue pengen ngakak lo di sini lo sebenarnya. Ya kalau gue sih ngakak aja. Oh enggak. Ya maksudnya kadang-kadang kan kita pengen ngelontarin kata-kata gitu. Kalau kita kan bergaul kadang-kadang kata kita sembarangan. Mungkin gini deh kayak kita ngomong maaf ya, mungkin kita ngomong anjir gitu-gitu kan. Nah, tapi kan ketika gembala pengen kesebut tapi susah. Oh, untungnya gue dari dulu kalau bercanda jatuhnya nggak di kata-kata begitu. Kalau gue jatuhnya ceng-cengan. Nah, Karakter bercanda saya tuh bukan yang lagi ngomong-ngomong terus ngomong kotor, ngomong jorok atau keselip bahasa-bahasa yang ini lo, ini lo enggak. Tapi kalau saya tuh jatuhnya ceng-cengan. Jadi kalau seandainya depan jemaat kadang-kadang pengen ngeceng balik gitu ya. Kayak Tahan. ngeceng balik sakit hati. Gembala gini amat. Untungnya gue bukan tipikal orang yang bercandanya pakai bahasa-bahasa gitu. Iya. Jadi nggak terlalu berat bagian itu, tapi yang paling susah tuh julid itu. Karena gue biasa ngejulitin orang, tiba-tiba udah punya jemaatnya terus ada berbuat sesuatu, gue pengen julid kan. Oh, Dono ya. Tapi nggak bisa gue julitin. Iya. Gimana cara nyampeinnya ke mungkin kalau ke semua jemaat mungkin nggak bisa ya. Tapi gimana rasanya bilang pengen lo gue tuh dilihat sebagai orang biasa aja gitu. Pernah ngomong nggak? Mungkin apa ke sama pelayan kali kalau ngomong kayak begitu, ngungkapin perasaannya. Kalau kalian? Mana? Enggak sih. Kembang muda? Iya, coba. Enggak sih, biasa Enggak. aja sih. Normal aja sih, normal. Normal aja. Oh, karena kita kan Karena dia punya istri. Apa Ada, hubungannya, Pak. Pak? Ada, Pak. buat cerita. Ada Pak. Apa hubungannya? Karena kalau dia punya istri, dia punya orang yang lebih mengerti kehidupan pribadinya. Jadi dia nggak perlu cari aktualisasi dan validasi dari orang-orang lain. Sedangkan kalau dari gue yang belum punya bini nih, belum, tapi kan sekarang udah mau punya. Ini fotonya. Jangan ya. Nggak boleh. Boleh nggak? Kayak lu punya aja. Loh. Oh iya lu mau iya. Lu. Iya. Gimana? Nah, Ini fotonya. Kayak kayak gitu. Ini ya. Gue baru fotonya dong, nggak sampai IG gue. Terus? Nah jadi kalau udah menikah mungkin kan teman bicaranya banyak sama istri ya. Jadi karena teman banyak bicaranya teman sama istri, terus komunikasi juga banyak sama istri. Jadi ya keluar ya sebatasnya. Nah kalau kayak gue yang belum menikah kan belum punya istri gitu. Satu-satunya alat komunikasi dan bertukar pikiran kan teman. Iya sih. Gitu. Jadi kalau Pak Anton biasa aja, buat gue nggak biasa. Iya bener. Ini beda perspektif. Yang satu udah menikah, satu belum. Betul. Meskipun dalam usia pengembalaan mungkin lebih lama. Karena kan makan umur ya. Betul. Tetapi kalau dalam masalah jadi diri sendiri, kalau tadi kan Pak Anton kan bilang katanya biasa aja ya. Kalau gue kebetulan di gereja gue punya satu tim pengembalaan namanya Rian. Jadi gue kalau depan Rian itu ya apa adanya aja. Gitu. Ya biar kelihatan jadi manusia manusia seutuhnya lah ya. Iya. Nggak kayak dewa gitu. Ini orang bener terus kayaknya nih. Dan sampai satu kali Rian pernah bercanda sama saya begini, Bapak tuh kalau jadi pendeta di mimbar doang. Ya, Kalau dari bawah pendetanya nggak kelihatan. berarti bukan artinya nggak jadi contoh Betul, ya. betul. Kalau maksudnya gaya bercandaannya, koplaknya kan pendeta kan harus punya wibawa. Iya. Sedangkan gua kalau udah turun mimbar gua udah hilang tuh wibawanya. ya minimal ada orang yang ngeliat kalian jadi manusia biasa Oke. gitu. Karena Kalau- kalau di depan mimbar kan kalian
ini orang bener, ini orang suci, ini orang kudus nih. Itu baru ada lagunya tuh. Apa tuh? Kalian orang suci, gue yang penuh dosa. Gimana Tan? Kalau gue sih mungkin menanggapi yang tadi ada sih sebenarnya. Biasanya kalau gue lagi dalam posisi yang kayak aduh gue butuh dimengerti nih ya, biasanya gue call friend yang emang bener-bener friend ya, artinya biasanya itu temen SMA, teman waktu kuliah. Itu kan orang yang mungkin kalau yang kayak Uncle Steven bilang, mereka udah tahu luar dalamnya kita lah. Yang udah kalau udah bercanda udah apa istilahnya nggak pakai rem pun nggak ada yang sakit hati. Dan panggilannya juga punya panggilan khusus. Betul. Gua nih sama temen gua nih namanya Reza. Karena dulu badan dia gendut, gua manggilnya kan Reja Babi. Sekarang lu. Nah sekarang karena gua gendut, nah, tapi gue kan punya panggilan selain gendut kan gitu. Jadi ya tetap aja biar kata gue sekarang yang tambah gendut dia begitu-gitu aja karena udah dari dulu temenan ya. Iya benar-benar. Julukan ya. Julukan. Kita manggil babi. Ini nanti ada lagi yang ngomong nih. Masa pendeta udah khotbah di mana-mana manggil orang masih babi? Itu temen gua. Iya, itu kadang-kadang pertemanan kita dari lama, kadang-kadang susah juga sama aja kayak manggil teman kita nama bapaknya. Kadang-kadang ke bawah sampai gede gitu. Itu kayak sih zaman SMP tuh kalau kayak Iya, gitu, maksudnya temen SMP. Ada yang nama maaf ya, tapi ada kayak temen gue ada yang namanya nggak cocok aja sama mukanya gitu, jadi kita panggil nama bapaknya gitu. Kayak nama lu terlalu bagus deh. Kayak nama bapak lu cocok di lu deh. Kalau ngomongin soal nama bapak, gua udah punya temen ya, dia nggak mungkin nonton podcast ini. Iya. Tapi kok di-share nih nonton? Dia nggak bakal nonton. Ya lu share aja. Iya, dia nggak bakal nonton. Namanya dia adalah Raisa Ica Widya Saka. Gitu, panjang dan namanya. Terus satu kali kita kan biasa lah ceng-cengan sama orang tua. Kita lihat lah tuh dia di raportnya. Nama bapaknya Sapui. Lucu lagi lah, lucu lagi. Tapi lu panggilnya jadi Sapuy. Sapuy. Iya, sampai sekarang. Ica Sapuy. Iya kan? Ada yang kayak gitu, ada. Nah, lanjutin lagi. Terus teman-teman. Iya, temen. Ya memang benar, kadang-kadang kan kita punya julukan-julukan yang kalau kita ngomong berdua bercanda ya, yang nggak ada masalah gitu. Cuman memang kalau di depan kalau misalnya di depan secara formal kita tetap panggil Pak. Akhirnya kan kita jadi kayak belajar. Ada teman saya tuh SMA kan udah jadi capsek ya kan. Mau nggak mau kan kita panggil Pak Capsek, padahal dalam hati aduh. Kan nggak enak dong malu ntar di depan siswanya ya kan. Kita harus panggil Pak gitu kan. Tapi kalau memang kita lagi ada misalnya problem atau mungkin ada sesuatu yang kita pengen butuh dianggap manusia gitu ya, ya kita telepon mereka gitu. Dan panggil nama panggilannya lagi. Iya. Ya bisa Nama ya kan. terkenalnya. Iya. Ini tapi kalian kan masih baru ya karena kalian masih baru kali ya. Tapi ada nggak pernah terdengar ekspektasi jemaat ke kalian? Misalnya ekspektasi soal Ya iyalah tuh jemaat gua tuh El Miracle tuh kurang ajar. apa ekspektasi mereka kepada kalian? Jadi gini, satu kali gua dulu ya Pak. Silakan. Satu kali gua ngundang nih. Gua sebut aja deh namanya dah. Iya. Karena memang bumi langit gua sama beliau. Gua ngundang pendeta GBI Sentral Tomang. Namanya pendeta Dr. Kiki Sadra. Suaminya Ibu Yunike Sadra. Gue undang nih Pak Kiki nih datang, Kiki Sadra ya. Iya, datang ke gereja Datang khotbah. Ke gereja khotbah. Pas dia lagi khotbah gitu kan ya, namanya kan Pak Kiki kan hamba Tuhan senior nih. Puluhan tahun menggembalakan. Jebolan Petamburan. Dia hidup bersama dengan hamba Tuhan senior. Jadi ya wibawa dan karismanya kan dapat banget gitu ya. Satu kali temen anak-anak di gereja tuh terpesona lah dengan Pak Kiki Sadra ini. Dia lihat. Nah setelah selesai khotbah biasa Papi itu langsung Pak Kiki itu langsung apa? Pulang. Karena dia setiap hari Minggu jam 7 atau jam 8 tuh ada makan keluarga. Jadi setelah ibadah selesai dia langsung pulang. Setelah kita anterin ke mobil, gue balik lagi dong ke gereja untuk berfellowship dengan jemaat. Lu tau gak di pintu masuk, gue mau masuk ke gereja, gue denger jemaat gue ngomong apa? Apa tuh? Ya gila ya, beda banget ya sama gembala. Coba kalau kita punya gembala kayak Pak Kiki, bijak, pembawaannya tenang. Pas gue baru buka pintu, gue ngomong, ya!
Pergi aja lu sono ke gereja ada dia. Masuk lu sono Sentral Tomang. Gua bilang gitu. Kalau lu nggak ada gua di sini. Enggak Pak, bercanda. Tapi Pak sama-sama Jakarta Barat loh, Pak. Jangan dipancing, Pak. Biarin aja, gua mah ikhlas aja kalau dia mau ke Sentral. Apa gua. Tapi sampai hari ini masih ikut Ya, gua puji sih. Tuhan, puji Tuhan. Karena siapa lagi gembala yang sekece gua. Asik. Apa nih? Ya, kalau Pak Anton? Pastinya ada. Apa? Tentunya ada. Ekspektasi ya mungkin waktu itu ekspektasinya mungkin wah udah jadi gembala nih. Harus jaga wibawa, jaga perkataan, jaga omongan gitu dan sebagainya. Ya mungkin disalah mengerti menurut saya sih wajar ya. Disalah pahami, disalah mengerti. Kayak misalnya kita bercanda nih ya kan, menurut kita itu sebuah candaan. Biasa aja. Dan mungkin ya bagi yang menerima candaan itu juga biasa aja, tapi kadang kan Ada yang denger. persepsi yang lain bisa jadi berbeda tuh. Ya mau nggak mau ya kita memang bener kita harus ya adaptasi lah, mengupgrade diri, kita perbaiki, kita terima masukan, kita upgrade diri. Ya, Kalau- tadi balik lagi integritas tadi sih. Oh, iya. Tapi kalau ekspektasi kayak gini, kalau gue pernah datang ke gereja Pak Stefan kan jemaatnya belum ada yang terlalu senior ya. Belum kan? Gue pengen nanya khusus untuk Pak Anton nih. Apalagi kan gereja lanjutan dari mama ya. Iya. Dia punya Dari tempat bokap. tua. Iya, nah itu ekspektasi jemaat-jemaat tua tuh senior tuh gimana ke lu sebagai ganti gembala gitu? Manggilnya tetap Tom nggak gitu ya? Enggak sih, enggak. Tetap Pak Anton sih. Pak Anton ya? nah. Tapi kalau bilang persepsi kan ekspektasi mereka. ya. Itu kan jemaat kan memang kan ada yang dari zaman bokap tuh. Bokap tuh kan meninggal 2016 ya. Nah, ada satu jemaat itu yang memang dari tahun 90-an dia diberkati sama bokap gitu ya sampai punya anak, sampai anaknya udah gede-gede sekarang masih setia gereja. Nah, itu jadi kita anggap dia sebagai penatua lah ya. Nah, itu kan dari zaman itu, terus zaman bokap meninggal 2016 dilanjutin sama nyokap kan sampai 2025 diterusin sama saya. Ya sejauh ini sih aman ya, maksudnya aman dalam artian toh mereka kan memang ngikut dari nyokap bokap itu udah lama, udah ngerti, udah kenal keluarga kita juga udah kenal mereka. Istilahnya saling support lah, kalau mereka lagi ada masalah kita doain ya kan, mereka juga support keluarga hamba Tuhan. Jadi menurut pandangan saya sejauh ini sih aman ya. Aman dalam artian gini, kalaupun ada yang ngomongin juga nggak ada yang berani ngomong depan saya dan ngapain kita ambil pusing gitu kan. Iya. Kalau memang ada yang berani ngomong depan dan itu sebagai masukan kita terima. Tapi kalau misalnya Pak Anton nih kata si ini nih, itu siapa yang ngomong ya kan? Jemaat juga bukan, hari Minggu juga nggak datang, ngapain gue pusing gitu kan? Tapi kalau jemaat saya berani ngomong depan saya. Nah, itu. Tapi saya nggak tahu Pak, itu kan bercanda atau gimana ya. Tapi ketika ekspektasi mereka ngelihat kalian harus sempurna, gitu kan? Itu jadi ada ngerasa nggak itu jadi ngehambat kalian untuk jadi diri sendiri? Makanya saya selalu mengkhotbahkan, kan saya kan khotbah di gereja saya itu setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Setiap minggu pertama dan minggu ketiga saya selalu mengkhotbahkan demikian. Kami para gembala, kami para pendeta itu adalah kami manusia biasa. Ya. Kami juga hamba-hamba Tuhan yang punya kekurangan dan kelemahan. Makanya sebagai umat Tuhan, jangan tergila-gila dengan hamba Tuhan. Betul. Setuju. Tapi harus ikutin, follow pattern dan juga pribadi Kristus. Sehingga kalau suatu kali kamu dapetin ada hal yang kurang dari hidup saya sebagai pendeta atau gembala, kalian nggak bakal kecewa gitu loh sama kita. Setuju. Karena apa? Kalian memang datang bukan buat untuk kita, tapi kalian datang untuk nyenengin hati Tuhan. Nah itu tuh selalu kita mention berkali-kali, sehingga kalau ada sebuah kesalahan atau pelanggaran, jemaat tidak berekspektasi atau memandang saya pribadi ini sebagai orang yang kudus, suci, kuat, tapi saya juga butuh ditopang. Ya. Makanya di gereja perintisan yang saya rintis ini lebih kepada arahnya kekeluargaannya, ya karena masih sedikit ya, jadi kekeluargaannya juga masih berasa dan saling topan gitu. Soalnya kalau udah rame, ntar udah nggak keluarga, udah tetangga, udah Mending tetangga. nggak kenal. Bisa-bisa kita nggak ketemu. Beda lagi, komplek. ya. Kalau Pak Anton gimana? Ngerasa nggak ekspektasi orang jadi ngehambat diri lu sendiri gitu? Pastinya kita masih manusia kan ya, masih napak nih ya, belum terbang nih ya kan. Pasti ada persepsi kayak gitu yang akhirnya bikin kita jadi kayak
aduh gini amat ya gitu kan, misalnya aduh ini bener nih gue jadi gembala nih. Awal-awal ya pasti begitu, tapi seperti yang tadi saya bilang lagi kan, ternyata Tuhan manggil itu nggak nunggu kita sempurna kok gitu kan. Dan Tuhan ngingetin bahwa di Alkitab juga kan ternyata tokoh-tokoh yang terkenal itu juga dipanggil bukan ketika mereka lagi sempurna ya kan. Kayak misalnya Musa justru dia dipanggil bukan ketika dia lagi di istana kan, ketika udah dia kabur dalam pelarian itu Tuhan panggil dia. Benar. Jadi menurut saya sih Tuhan proses gitu ya. Lebih enaknya ngedengerin omongan Panton Daripada yang mana? daripada yang Wamil. Wamil nggak usah datang lagi deh. Wamil kadang kalau lagi ngasih statement merem. Iya. Iya. Iya, lu nggak pernah lihat ya? Nggak pernah lihat. Gua karena saking deketnya kali ya. Oh gitu, gue nggak pernah berarti. Dia merem kalau kasih statement. Romel lu diomongin dong. By the way, pengen flashback jauh, Ton. Maksudnya, apa akhirnya lu mengiyakan jadi gembala? Ya karena udah nggak ada lagi. Jahat bener. Nah kalau ada lagi juga pasti kan ada pilihan. Ya maksud gua kan penerimaan dia loh. Oke deh, gua gantiin mama deh, mau gitu. Gitu Ya kan loh. emang dia sekolahnya pendeta. Iya. Jadi gue udah mau. Ada orang yang Ngerti. banyak banget loh di teman-teman kita deh, anak pendeta nggak mau dia jadi ngelanjutin. Ada loh yang gembala-gembala anaknya nggak ada yang mau ngelanjutin. Itu PAO. Loh kok mau? Makanya kita tanya, kenapa dia mau ngelanjutin? Mungkin kalau saya mewakili ada sisi yang berbeda ya. Mungkin secara umum, mungkin seperti yang Uncle Stephen punya pandangan, oh ini kan anak pendeta, anak gembala, udah sekolah teologi. Tapi saya justru mewakili, mungkin ada orang yang kayak saya nih. Saya mewakili dari sisi yang walaupun udah anak gembala ya kan, udah sekolah teologi, tapi saya pun pada prosesnya saya nggak pernah kepikiran bahwa saya mau dari awal nih masuk teologi sekolah Alkitab, saya akan jadi pendeta. Enggak. Justru di dalam perjalanan itu saya mikir, ini bener nih gue jadi pendeta nih. Ini bener nih gue jadi gembala. Bahkan udah detik-detik ya, udah tinggal berapa hari lagi pelantikan, gue yang kayak, Tuhan nih bener nih, gue masih umur 30 tahun waktu itu ya. Tapi berarti masih ada itu nggak, Panton? Masih ada pilihan lain nggak selain Panton? Kalau untuk di gereja sih mungkin enggak ya. Iya. Tapi kan istilahnya nyokap kan kalau menerusin masih bisa kan. Kalau bilang pilihan ya belum sih, memang belum ada. Tapi menuju nyokap pensiun, lu memang sudah dipersiapkan banget ya? Persiapkan dari berarti ya kan memang sekolah teologi, terus selesai kuliah itu kan bokap udah meninggal duluan ya. Kan nyokap yang gembalakan. Siapa lagi yang support kalau bukan kami kan, anak-anak dan juga mantu ya kan. Jadi anak dan mantu, saya dengan istri, kita support pengembalaan, support mama, support gereja. Dan ya puji Tuhan, bagi saya itu ya uniknya adalah ketika Tuhan yang manggil, saya juga nggak ngerti kan kalau secara manusia siapa saya gitu jadi gembala ya kan. Dan kok bisa ada jemaat yang masih mau nih datang ke gereja nih ya kan, di tengah dengan hingar-bingar mega church ya kan, tempat yang nyaman, mungkin parkirannya luas, AC-nya dingin, listriknya keren segala macam. Tapi Tuhan sediakan, maksudnya Tuhan persiapkan domba-domba yang memang mereka juga mau bertumbuh dan makan bersama lah istilahnya kan, bertumbuh rohani di GBI baru. Dan menurut saya itu juga suatu unique point yang nggak akan bisa ditemukan di tempat lain gitu. Nah ini kalian pasti punya perspektif yang berbeda nih. Ya. Karena pertanyaan gua tadi balik lagi ke jemaat akan melihat kalian tuh sebagai orang yang sempurna, orang yang kuat. Karena ketika jemaat capek, ya harusnya curhatnya ke gembala gitu. Ketika ada, gue lagi ada masalah, gue ke gembala gitu kan. Nah, ini pasti akan berbeda perspektifnya karena yang satu sudah menikah dan satu belum. Gimana kalian bisa ngelola rasa kesepian kalian atau pergumulan pribadi kalian nih? Padahal jemaat tuh ngeliatnya, ini gembala gue kuat, gembala gue keren, strong. Haleluya. Sulit. Asik. Kalau dia mungkin curhat ke istri ya, tapi nggak tahu juga. Coba tanya bapak dulu deh yang single. Sebelum punya pacar yang sekarang ya, cie. Apa ke Bapak Rian tadi? Jadi kalau pertanyaannya tuh mengelola perasaan, jemaat-jemaat itu sebenarnya sampai hari ini masih utuh aja sih. Dia kalau mau cerita, dia kalau mau ini mau minta tolong, tapi ada momen-momen tertentu mereka tahu kalau saya punya keterbatasan, nggak punya pasangan. Jadi beberapa lari ke Rian tim pengembalaan saya. Jadi dia sempat ngomong, cerita. Nah nanti kalau Rian bisa handling,
dia akan kasih masukan, tapi kalau dia nggak bisa handling, dia akan jadi jembatan antara jemaat yang bermasalah ini dengan saya. Gitu ya, kita teamwork bareng lah. Kalau Anda Lebih ke jemaatnya atau personal kita? personal. Oh, kalau personal sih mungkin ya, kalau misalnya berbicara sudah punya istri, ya memang tentunya istri kan tempat kita berbagi kan, dan kita kan sudah menjadi satu. Tapi kan ada kalanya kita suami istri nih, kita tersakiti, kan dua-duanya merasakan sakit nih. Pasti kan ada beban mental yang ternyata, oh gue nanggung, istri gue juga nanggung nih. Ya, yang paling pertama ya pasti kita cari Tuhan, ya kan, sumber kekuatan kita. Yang kedua ya tadi mungkin Tuhan kadang ngingetin justru melalui sahabat-sahabat yang lama saya itu kan, ketika misalnya saya ngobrol, gue begini ini, kira-kira apa ya yang harus gue lakuin untuk ngatasin permasalahan yang ada di gereja ini misalnya gini. Mereka ya ntar bisa, isinya juga mereka curhat sebenarnya. Mereka curhat dengan masalah mereka, tapi dari curhat-curhat itu kan kita saling curhat, kita kayak bisa saling nguatin sendiri, bener nggak? Pernah nggak sih kita lagi punya masalah nih, datang temen curhat sama kita. Justru pas kita dengar curhat dia, kok kita dapat kekuatan. Iya, dapat kekuatan. Saling refleksi kan. Nah, something kayak gitu. Jadi itu yang bikin kayak, wah ternyata emang bener ya, kalau udah Tuhan yang manggil, Tuhan yang memampukan gitu, Tuhan yang memperlengkapi kita gitu sih. Asal mau temen ini ya, lagi cerita, lah lu mau mending. Terus adu mekanik. Susah. Siapa yang lebih susah? Enggak dong. Nah kalau ketika kalian lagi capek gitu, atau kalian Tidur. Hah? Bukan capek itu, misalnya capek mental atau Tidur. ya entar dulu, pertanyaannya bukan itu. Nah, Apa tuh? ada kemungkinan nggak kalian ceritain ke jemaat? Enggak sih. Enggak ya? No. Karena bingung ya, kalau lu udah cerita ke jemaat lagi capek, jemaatnya ntar cerita ke siapa? Gembala gue lagi down nih gitu. Atau ada pertimbangan lain kenapa? Pertimbangannya sih bukan karena Apa? jemaat bisa terima atau enggak. Apa? Karena kalau kita udah satu gereja tuh kita jadi satu keluarga. Cuman pertimbangannya gini, kita harus tahu jemaat yang kita ajakin bicara ini kapasitas pertumbuhan imannya tuh udah sekadarnya tuh sudah seleting apa. Ya berarti ada pertimbangannya lah ya, pertimbangannya itu. Contoh lah kita lettingkan, anggaplah pertumbuhan rohani orang itu kita hitung dari 1 sampai 10. Nah, ketika kita jadi hamba Tuhan dengan berbagai panggilan kita, perlengkapan kita di sekolah, pengalaman dan pelayanan, mungkin menempatkan kita di level nomor 8 atau di nomor 9, lebih tinggi daripada jemaat-jemaat yang ada. Nah, ketika kita mau bicara sama jemaat, kita harus tahu minimal harus sejajar sama kita, pola pandangnya, kedewasaannya, terus apa maturity-nya. Nah, akan sangat berbahaya kalau standarnya itu tidak sama dengan levelnya, tidak sama dengan kita. Yang kan tadi kan saya bicarakan levelnya itu saya ibaratkan 1 sampai 10 gitu ya. Nah, akan lebih berbahaya kalau dia tidak satu level dengan kita, apalagi dia bisa disebut sebagai bayi rohani yang baru kenal Tuhan. Jadi ada level 1, level 2. Sebenarnya kalau cuma buat cerita, teman cerita, mereka sih pasti fine-fine aja ya, karena selain dia cerita sama, dia menerima cerita dari pendeta, dia juga terima cerita dari orang lain. Tapi problemnya adalah kalau dia tingkat kerohaniannya belum memenuhi standar kedewasaan rohani yang cukup, nanti yang ada dia itu akan menerima sebuah bukan hanya cerita orang, tetapi itu akan merusak pandangan rohaninya dia sendiri. Oh iya, karena ini ya, karena ngelihat lu yang sempurna tiba-tiba drop, dia malah jadi makin drop juga. Iya, malah nggak yakin juga sama lu malah ntar. Enggak, kalau ke kitanya mungkin masih ada omongan human being-nya, ada unsur kemanusiaannya. Tapi yang jadi permasalahan terbesarnya adalah jangan sampai ketika kacamata rohani kita tidak sama, gitu ya, itu jadi membuat excuse dia untuk melakukan ketidakbenaran. Contoh, lah Bapak Gembala yang udah tahu kebenaran aja masih bisa kayak begitu, berarti gue kan nggak bisa dituntut untuk bisa lebih begini, bisa begini. Sedangkan standar hidup kekristenan itu bukan sama seperti Gembala, tapi serupa seperti Kristus, Yesus. Gitu kan. Nah, makanya lebih ke arah itu sih kita, bukan ke arah gengsi, malu, atau nanti dia mau lari kemana kalau tahu gembalanya dia banyak. Enggak sih, ke arah itu enggak, karena manusia itu kan makhluk sosial ya, terlepas dari strata dan kasta agamanya gitu. Jadi karena makhluk sosial kita butuh mendengarkan orang dan kita butuh orang lain. Gitu. Kalau Pak Anton ada jawaban? Kalau sepengalaman saya yang masih 1,5 tahun sih ya,
Tuhan sih lagi bawa saya itu buat ngandelin Tuhan aja sih, walaupun terdengarnya klise ya, Iya. tapi semakin kita mencari validasi, mencari pengharapan sama manusia, justru Tuhan malah makin ngasih lihat tuh, lihat manusia bisa mengecewakan gitu. Tapi satu hal mungkin ya yang mungkin bisa sedikit membantu adalah saya diingatin buat keluarga sih. Kayak Tuhan mau kembalikan tuh yang bisa menopang kita, mensupport kita ya orang-orang terdekat kita. Iya, fungsi Kayak misalnya utama keluarga. nyokap. Jadi saya mungkin boleh dibilang saya sama nyokap kan gap umurnya kan lumayan jauh ya. Iya. Maksudnya nyokap melahirkan saya usianya kan udah lumayan. Itu kan juga sebuah perbedaan kan dalam artian komunikasi kan. Ya Tuhan bawa saya buat belajar buat kayak lebih sering ngobrol sama mama, lebih sering dengerin. Mungkin memang ya bahasa orang zaman dulu kan apa baby boomer ya. Baby boomer itu kan susah kan kita komunikasi kan. Ya saya belajar buat kayak kalau ada apa-apa kita ngomong sama mama nih, walaupun saya gembala, tapi kalau ada apa-apa kita ngomong, "Mi, saya mau begini. Nah, kadang kan mami saya kan juga suka punya ide atau punya keputusan, dia langsung direct nih. Saya bilang, "Mi, Dan kalau ada apa-apa." juga dilibatin ya. Iya, nah disitulah saya bangun komunikasi, "Mi, nanti kalau ada apa-apa ya misalnya ada hal yang kayak gini ngomong dulu ya, nanti kita diskusi." Supaya bukan berarti idenya kita tolak, bukan, supaya cara penyampaiannya itu enak. Nah, jadi saya mulai dari nyokap, terus koko dan ipar saya dan istri saya. Nah, ketika kami ini solid, saya jadi merasa oh ternyata kita bisa berjalan lebih jauh. Solid. Iya kan? Haleluya. Tadi itu juga pengen gue tanyain sih. Iya. Iya tadi pengen banget gue tanya, cuma udah lu jawab. Apa ketika mamanya udah nggak mengembalakan itu, kalau ada punya, gue pengen ini gitu kan. Iya. Kayak ternyata lu bisa mengkomunikasikan dengan baik juga ya, Dan supaya nggak tentunya tersinggung belajar. juga. Betul, tentunya kita belajar proses itu sih. Tapi kalau di kepemimpinan mami masih ini, maksudnya kayak ada ngerasa nggak lupa gitu kalau dia Pernah. bukan gembala gitu. Maksudnya bukan lupa sebagai gembala, maksudnya dia pernah kayak Elunya bukan gembala, dia masih gembala gitu, bukan itu, Pak? siapa saya? Mami masih pernah nggak ngerasa bahwa dia tuh gembalanya Anton. gembalanya masih gua gitu maksudnya. Maksudnya dalam secara secara harafiah gitu enggak. Cuman kan kadang sometimes tiba-tiba dia ngasih pengumuman nih. Terus dia bilang, "Kok nggak ngomong dulu ya kan?" Enggak, bukan sesuatu hal yang buruk sih, bukan sesuatu hal yang fatal enggak. Iya. Cuman akhirnya kita ajak ngobrol. Ya kita kan pakai trik dong. Kan leadership kan ada trik kan. Kita ajak ngobrol, kita ajak makan, saya ajak istri saya. Kita ajak makan gini-gini. Nih, kemarin kalau misalnya ada ide itu idenya bagus sebenarnya, Mi. Tapi boleh nggak kalau misalnya ada ide apa-apa gini ngobrol dulu sama kita supaya penyampaiannya lebih enak. Kayak misalnya waktu itu pernah ya kan dia nanya siapa yang setuju angkat tangan. Lah, gue sama istri kagak di briefing. Gue mau angkat tangan, oh iya, angkat tangannya dulu kan baru ngomong. Ya, jadi kayak bukan suatu hal yang fatal, tapi menurut saya kita perlu belajar buat semakin sinergi supaya bisa lebih lebih solid lah gitu, lebih kuat kayak gitu sih. Ini pertanyaan gue terakhir, bisa sekalian closing statement ya. Coba bisa pesan-pesan kalian untuk jemaat-jemaat kalian, ngasih tahu kalau kalian tuh bukan superhero lah, bukan Superman gitu, bukan kalian tuh manusia biasa lah gitu. Kasih tahu ke jemaat kalian coba. Waduh. Bisa pakai background musik nggak? Asik. Bisa. Mereka apa? Musik apa? Kicau-kicau mania? Enggak dong, yang melo. Boleh. Nanti bukan gue tolong hitam putihin ya. Nyari putihnya susah nih. Ini musik udah jalan nih ceritanya. Di briefing. Anak-anakku. Masa manual musiknya song banget? Masa manual? Ngilangin perasaan nih melo gua. Masa manual musik kita? Ulang lagi ya, coba dikasih apa lagi. Anak-anakku, Bapak ini adalah orang yang tidak sempurna. Banyak kurangnya, banyak lemahnya, tapi juga banyak baiknya. Pesan saya, selalu ingat Tuhan senantiasa, dan every time you miss me, you meet me, and you remember me, saya akan tetap jadi Bapak kamu. I love you sekepon. Asik. Sweet. Pantun. Sampein ke jemaat-jemaatnya pantun. Kalau Bapak Anton nih manusia biasa juga gitu. Iya. Buat jemaat-jemaat GB Hidup Baru,
thank you kalian sudah mau jadi umat hidup baru. Ya. Thank you udah mau jadi domba-domba yang saya kasih makan. Ya. Saya bersyukur bisa dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani. Dan saya bersyukur punya jemaat-jemaat yang kita sama-sama bertumbuh. Saya bukan manusia sempurna, saya juga butuh banyak belajar. Ya, saya terus berusaha untuk memberikan yang terbaik, terus upgrade diri. Saya percaya Tuhan akan bawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan, dan kita sama-sama bertumbuh dalam iman kita, saling mengasihi, saling menguatkan di dalam Tuhan. Dan saya percaya melalui gereja kita juga kita boleh berbagi kasih menjadi dampak bagi lebih banyak orang. Itu aja sih. Thank you. Ntar dulu. Bentar. Musiknya bener musik bagus kan nih. Gue udah curiga nih sama editor nih. Jedak-jeduk. Nanti dibikin musiknya gugur bunga lagi. Kayak kesannya gue udah mau mati aja ntar lu bikin. Ini musiknya bener ya? Bener. Editnya ya, tolong nih. Nanti saya naikkan gaji editor. Lagu apa? Lagunya apa kira-kira yang cocok tadi kalau tadi? Lagunya Mengandalkan cipta apa ini? Ya udahlah, kamu lebih tahu deh. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Pak Anton udah datang. Thank you. Makasih Kantor. Thank you Mas Stephen. Thank you Andi. Ada yang mau disampaikan nggak kan? Katanya hidup baru lagi pembangunan ya. Oh ya. Kali ada yang mau bantu ke kamera coba. Oke. Bye-bye lo jemaat sini. Jemaat bangku belakang. Puji Tuhan. Yang bangku belakang, kalau Iya. mau support pembangunan kami, ya silakan nomor rekening ada di bawah ini. Kalau dibilang di bawah ini nggak ada di bawah. Nggak ada ya? Ada. Di atas. Langsung dia bikin kotak blok begitu. Iya. Jangan lupa follow IG Antonius Sugito dan juga follow GB Hidup Baru. Oke. Yeah. Ya mungkin teman-teman yang belum punya gereja atau lagi musuhan sama gembalanya boleh. Kok lu gila. Bukannya diperdamaikan lu suruh pindah ke baru. Nggak beres. Udah nggak. Dari kat. Yang nggak akur sama gembalanya akur lah ya. Jangan kau pindah-pindah gereja. daripada datang males, dia lagi khotbah lagi gitu kan. Gak semua orang kayak Kak Andi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you. Saya Andi. Saya Steven. Saya Anton. Kami pamit. Bye. Shalom.